Saudara-saudari terkasih, selamat hari Minggu dan salam sehat untuk kita semua. Selamat berjumpa dalam channel Keluarga Tanda Cinta, inspirasi sabda bagi keluarga, Minggu 13 September 2020, pekan biasa ke-24. Bacaan Injil diambil dari Matius 18 ayat 21 sampai 35. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istri dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya segala hutang itu. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapakku yang di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, suatu kali seorang ibu datang dan bertanya kepada saya, bukan banyak jumlah pengampunan yang harus ia berikan kepada suaminya, melainkan bagaimana ia sabar dan dapat mengampuni terus-menerus suaminya yang tidak setia. Jawaban saya adalah teks Injil hari ini. Sebagai orang beriman, apapun yang kita lakukan harus sesuai dengan ajaran iman kita. Yesus mengajarkan kepada Petrus bahwa kita tidak cukup mengampuni 7 kali. Yesus mengatakan kita harus mengampuni 70 kali 7 kali. Angka 7 adalah angka sempurna dan disebut 2 kali. Hal itu menunjuk bahwa pengampunan tidak terbatas. Mengapa pengampunan kita tidak terbatas terhadap saudara kita? Karena Allah sendiri setiap hari mengampuni kita tanpa batas. Seperti Tuhan yang membebaskan orang yang berhutang 10.000 talenta dalam Injil hari ini. Kalau dirupiahkan lebih kurang 1 miliar rupiah. Demikianlah juga selaras dengan pengampunan yang Allah berikan itu, kita dipanggil dan didorong untuk mengampuni sesama tanpa batas.
Bagi mereka yang tidak mau mengampuni, apakah hukumannya ada? Apakah ada konsekuensinya? Mereka yang tidak mau mengampuni akan dihukum seperti orang hamba yang telah dibebaskan hutangnya dan menghukum hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Mereka yang tidak mau mengampuni sesamanya akan dihukum. Kita harus sadar bahwa kita adalah orang-orang berdosa yang ditebus Tuhan Yesus dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib. Pengampunan dari Allah adalah cuma-cuma. Karena itu, bila mana kita sudah diampuni Tuhan, maka kita pun harus mengampuni sesama kita. Saudara-saudari terkasih, dalam hidup keluarga, pengampunan merupakan hal yang sangat penting. Kepercayaan antara suami istri sangat dibutuhkan. Walaupun kepercayaan ini sering menjadi rapuh, itu dapat dihancurkan karena tindakan perzinahan, pelecehan, kekerasan, atau dapat juga dihancurkan karena akumulasi kebohongan, rasa sakit hati dan kekecewaan yang tak tersembuhkan. Seorang suami pernah berkisah, pernikahan kami seperti neraka dan membuat kami putus asa. Istri saya dan saya saling membenci dan mudah tersulut emosi. Bertahun-tahun masing-masing menyimpan keluhan dan kekecewaan yang belum terselesaikan. Pernikahan kami adalah hubungan yang bertatahkan kekecewaan dan dendam yang bagian-bagiannya tidak tertutup lagi. Dalam relasi suami istri ada dua sikap ketika marah. Ada sikap seperti badak, hewan yang ketika marah dia menyerang. Ada juga seperti landak yang ketika marah bertahan, tetapi mengeluarkan duri-duri tubuhnya sebagai pertahanannya. Kedua pola sikap ini pada dasarnya dapat merusak hubungan suami istri. Saudara-saudari terkasih, bila kita renung-renungkan, mengapa kita sulit mengampuni satu sama lain? C.S. Lewis pernah menulis, pengampunan itu melampaui kewajaran manusia. Karena ketika mereka harus mengampuni, itu bukanlah suatu perkara yang mudah. Ketika kita mengampuni, kita harus mengorbankan kebanggaan kita, harus melepaskan diri dari mengasihani diri sendiri dan keinginan untuk mendapatkan keadilan dan untuk membalas dendam. Bisa juga terjadi kita takut bila mana kita mengampuni, pasangan kita atau orang lain akan mengulanginya lagi. Menjadi siap untuk minta maaf dan memaafkan adalah keutamaan yang harus diperjuangkan setiap hari di tengah-tengah keluarga. Seperti Yesus ajarkan hari ini, demikianlah pasangan suami istri mengampuni 70 kali 7 kali setiap hari. Sebagai gambaran tentang cinta, Santo Paulus menulis dalam 1 Korintus 13 ayat 5b bahwa kasih tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Bagaimana kita dapat memulai pengampunan ini di tengah-tengah keluarga? Paulus dalam Efesus 4 ayat 26 mengingatkan, jangan biarkan matahari terbenam saat Anda masih marah. Artinya, ketika kita marah, kita mohon ampun. Dan ketika orang memohon ampun kepada kita, kita harus mengampuni. Janganlah hari itu berlalu di mana kita masih dalam keadaan marah, menyimpan dendam. Untuk itu, hidup kita akan menjadi seperti hidup
merobek setiap halaman pada akhir hari hidup kita dan membuangnya. Kita memasuki hari yang baru dengan selembar bersih, di mana tidak ada lagi catatan hitam, di mana tidak ada lagi dendam, marah, dan sebagainya. Karena itu saudara-saudari terkasih, marilah kita berlatih untuk saling mengampuni, bercermin dari kasih pengampunan Allah yang tanpa batas. Semoga amin.